saya Dwi Sari Wulanjani dengan NIM 612012300640 dari kelas RA17 Prodi Manajemen semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengaku Bapak Saiful Roji. Pertama, ada definisi teknologi informasi. Dunia digital teknologi informasi merujuk pada penggunaan perangkat digital dan sistem komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Lalu, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi terus meningkat pesat, mencakup komputer, jaringan, perangkat mobile, aplikasi, dan internet. Lalu ada pendukung efisiensi. Teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor, seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintah. Lalu ada sejarah teknologi informasi. Yang pertama, mulai dari mesin hitung. Teknologi informasi dimulai dari perkembangan mesin hitung dan perangkat mekanis pada abad ke-19, seperti kalkulator mekanik dan kartu punch. Zaman komputer. Pada tahun 1940-an, komputer elektronik modern mulai dikembangkan, membawa revolusi dalam proses data dan kemampuan komputasi. Lalu ada internet dan era digital. Pada tahun 1969, ARPANET, pendahulu internet, lahir. Era digital dimulai dengan perkembangan komputer pribadi dan internet yang merata pada tahun 1990-an. Lalu ada penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada komunikasi. Teknologi informasi menjadi dasar komunikasi modern melalui email, pesan instan, media sosial, dan panggilan video. Yang kedua ada hiburan. Internet dan perangkat digital memungkinkan kita untuk menikmati hiburan seperti streaming musik, film, dan game online. Yang ketiga ada belanja online. Teknologi informasi memudahkan kita untuk berbelanja secara online, dari makanan hingga barang elektronik dengan pengiriman yang cepat dan juga aman. Lalu ada peran teknologi informasi dalam bisnis. Pertama ada kolaborasi. Teknologi informasi memfasilitasi kolaborasi tim dalam bekerja sama dan berbagi informasi dengan cepat dan efisien. Lalu ada pemasaran dan penjualan. Teknologi informasi memungkinkan bisnis untuk mencapai audiens yang lebih luas, menjalankan kampanye pemasaran, dan juga menjual produk secara online. Lalu ada pengambilan keputusan. Teknologi informasi menyediakan data dan analisis yang diperlukan untuk membuat kebutuhan yang lebih cepat dan efektif dalam strategi bisnis. Lalu selanjutnya ada tantangan dalam implementasi teknologi informasi. Yang pertama ada keselarasan teknologi dan proses. Menyatukan teknologi yang ada dengan proses bisnis yang ada adalah tantangan tersendiri dalam implementasi teknologi informasi. Yang kedua ada sumber daya dan kompetensi. Keterbatasan sumber daya dan kurangnya kompetensi dalam mengelola teknologi informasi bisa menjadi hambatan dalam mengimplementasikannya. Yang ketiga ada keamanan dan privasi. Risiko keamanan dan privasi data menjadi perhatian penting dalam implementasi teknologi informasi. Diperlukan sistem yang aman dan perlindungan data yang memadai. Lalu selanjutnya ada sejarah perkembangan komputer. Yang pertama ada komputer tabung vakum, lalu juga ada programmable region, lalu juga ada UNIVAC pertama. Lalu ada generasi komputer kedua. Yang pertama ada transistor. Transistor digunakan sebagai pengganti tabung vakum. Mereka jauh lebih kecil, lebih handal, dan menghasilkan komputer yang lebih cepat dan lebih efisien. Lalu ada kartu ponsel. Kartu ponsel digunakan untuk memasukkan instruksi ke komputer, membuat programan lebih mudah dan memfasilitasi pengembangan bahasa pemrograman baru. Lalu ada komputer arsitektur pipa, komputer besar dan mahal yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dan pemerintah, menawarkan kecepatan pemrosesan yang luar biasa dan kapasitas penyimpanan yang besar. Lalu ada generasi komputer ketiga.
yaitu yang pertama ada sirkuit terpadu, melahirkan mikroprosesor yang menjadi dasar komputer modern, kecepatan kapasitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Lalu ada PC dan personal komputer. PC menjadi populer dan terjangkau bagi konsumen akhir, membuka pintu bagi sistem-sistem komputer yang digunakan secara luas. Yang ketiga ada sistem operasi. Sistem operasi seperti Unix dan DOS menjadi kunci dalam pengoperasian komputer-komputer yang mengaktifkan program aplikasi. Lalu ada GUI dan mouse. Antarmuka grafis pengguna dan mouse revolusioner mempermudah pengoperasian komputer. Lalu selanjutnya ada generasi komputer keempat. Yang pertama ada perkembangan jaringan. Jaringan komputer lokal dan internet merevolusi pertukaran informasi dan memungkinkan akses global yang cepat. Lalu ada teknologi bergerak. Ponsel pintar dan tablet memungkinkan mobilitas dan konektivitas yang tak terbatas. Yang ketiga ada computing yang lebih cepat. Kemajuan dalam komputasi kuantum, komputer berbasis DNA dan kecerdasan buatan membuka jalan bagi masa depan yang menakjubkan. Lalu selanjutnya ada dasar-dasar perangkat keras. Alat input dan output. Yang pertama itu ada keyboard. Lalu juga ada monitor sebagai alat output visual. Monitor adalah jendela ke dunia komputer. Lalu juga ada printer. Printer memungkinkan kita untuk mencetak dokumen penting atau foto yang berharga. Lalu ada mouse, adalah alat input yang tak tergantikan dalam navigasi komputer. Lalu selanjutnya ada alat penyimpanan. Yang pertama itu ada hard drive. Hard drive adalah salah satu alat penyimpanan utama dalam komputer. Lalu juga ada solid state drive, yaitu adalah alternatif modern untuk hard drive yang menghasilkan kinerja yang lebih cepat. Lalu juga ada flash drive, yaitu adalah alat penyimpanan portable yang praktis. Lalu selanjutnya ada konsep program dan sistem software. Tujuan konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak bertujuan untuk memahami struktur, fungsi, dan perilaku perangkat lunak serta memastikan bahwa program yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan efisiensi dan kualitas tinggi. Lalu definisi konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak merujuk pada standar, prinsip, dan teknik yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Hal ini meliputi proses, metode, dan alat yang terlibat dalam siklus hidup perangkat lunak. Lalu ada elemen-elemen konsep, program, dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak terdiri dari elemen seperti analisis kebutuhan, desain arsitektur, pengodaan, pengujian, pemeliharaan, dan dokumentasi. Semua elemen ini saling terkait dan merupakan bagian integral dalam pengembangan perangkat lunak. Lalu selanjutnya ada tujuan konsep program dan sistem perangkat lunak. Nah, yang pertama ada kompleksitas. Pengembangan perangkat lunak yang kompleks membutuhkan pemahaman yang mendalam dan koordinasi yang baik antar tim. Lalu yang kedua ada perubahan kebutuhan. Kebutuhan pengguna dapat berubah seiringnya waktu, sehingga perangkat lunak harus bersifat fleksibel dan dapat diubah dengan mudah. Lalu yang ketiga ada kualitas dan keamanan. Memastikan kualitas dan keamanan perangkat lunak adalah tantangan yang terus-menerus, mengingat adanya ancaman keamanan yang terus berkembang. Lalu selanjutnya ada keunggulan dan manfaat penggunaan konsep program dan sistem perangkat lunak, yaitu ada produktivitas tinggi. Dengan menerapkan konsep program dan sistem perangkat lunak yang baik, pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan dengan efisiensi tinggi sehingga meningkatkan produktivitas tinggi. Lalu ada kualitas unggul. Proses pengembangan yang terstruktur dan metode penguji yang ketat memastikan bahwa perangkat lunak memiliki kualitas tinggi dan bebas dari bug atau kesalahan. Lalu ada peningkatan keamanan. Dengan fokus pada keamanan perangkat lunak, konsep program dan sistem perangkat lunak dapat membantu mengurangi risiko serangan dan memastikan integritas data. Peningkatan keandalan penerapan konsep program dan sistem perangkat lunak yang baik dapat meningkatkan kehandalan perangkat lunak, sehingga meminimalisir waktu tidak aktif dan gangguan sistem. Lalu selanjutnya ada apresiasi grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi.
perbedaan antara grafik, hipermedia, dan multimedia. Grafik yaitu bentuk visual yang mewakili data secara efektif. Hipermedia yaitu tautan tak terbatas antara berbagai media dalam presentasi. Selanjutnya ada multimedia, yaitu penggunaan kombinasi media seperti teks, gambar, suara, dan video. Penerapan grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi. Gunakan grafik untuk menyajikan data, statistik, atau menyederhanakan konsep kompleks dengan gambar. Hipermedia berikan pengalaman interaktif kepada audiens dengan menggunakan hipermedia untuk menavigasi presentasi. Lalu untuk multimedia, gabungkan teks, gambar, suara, dan video untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan komprehensif. Selanjutnya ada kesimpulan dan penekanan penting. Grafik, hipermedia, dan multimedia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas presentasi. Dalam era digital saat ini, apresiasi terhadap keberagaman media ini menjadi kunci untuk mencapai suatu presentasi yang sukses. Selanjutnya ada manfaat database dan pengimplementasinya. Yang pertama ada pengertian database. Database adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara sistematis. Ini mencakup entitas, atribut, dan relasi antara entitas. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi dengan mudah dan cepat, meningkatkan efisiensi dan akurasi bisnis. Lalu ada manfaat penggunaan database. Pertama ada penyimpanan efisien. Database memungkinkan penyimpanan data dalam format yang terstruktur, mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan, dan menghemat biaya. Lalu ada pemeliharaan data. Database menyediakan fitur untuk memastikan integritas dan keamanan data, termasuk pemulihan data dan cadangan rutin. Lalu yang ketiga ada akses mudah. Database dapat memberikan akses cepat dan mudah ke informasi yang diperlukan, memungkinkan pengguna untuk mengambil data dengan cepat dan akurat. Lalu yang ketiga ada analisis data. Dengan database, perusahaan dapat menganalisis data secara efektif, mengidentifikasi tren, memprediksi perkembangan pasar, dan meningkatkan pengambilan keputusan bisnis. Lalu selanjutnya ada tantangan dalam pengelolaan database. Yang pertama ada skalabilitas. Seiring bisnis berkembang, skala dan kompleksitas database juga meningkat. Menyusun strategi skalabilitas yang baik menjadi tantangan tersendiri. Lalu yang kedua ada kecepatan dan kinerja. Memastikan kinerja database yang optimal dalam mengakomodasi permintaan yang meningkat dan kebutuhan akses data real time. Yang ketiga ada kesesuaian dengan peraturan. Mengikuti regulasi terkait privasi, keamanan data, dan melindungi konsumen dalam mengelola database. Lalu selanjutnya ada pengembangan database di masa depan. Yang pertama, database terdistribusi. Penggunaan database terdistribusi akan meningkat, memungkinkan data tersedia secara real time dan mereduksi resiko kegagalan satu titik. Yang kedua ada integrasi dengan kecerdasan buatan atau IA. Integrasi antara database dan kecerdasan buatan akan semakin berkembang, mengoptimalkan analisis data dan pengambilan keputusan bisnis. Lalu ada lebih terfokus pada keamanan. Keamanan akan menjadi prioritas utama dalam pengembangan dan penggunaan database untuk melindungi data dari serangan siber. Selanjutnya ada pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Basic of Computer Networking. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Memahami konsep LAN dan bagaimana menghubungkan komputer dalam area terbatas, memfasilitasi komunikasi, dan berbagi sumber daya. Yang kedua ada WAN. Pelajari tentang WAN adalah kemampuan dan kemampuannya untuk menghubungkan jaringan melalui jarak geografis yang luas, memungkinkan komunikasi global. Lalu yang ketiga ada network protokol. Jelajahi protokol penting yang mengatur cara data dikirim dan diterima melalui jaringan, memastikan komunikasi yang handal. Lalu selanjutnya ada pengenalan internet. Kelahiran
Kelahiran ARPANET. Internet berawal dari proyek ARPANET pada tahun 1969 yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk tujuan komunikasi militer. Lalu yang kedua lahirnya WWW. Pada tahun 1990, Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web yang memungkinkan pengaksesan informasi melalui hyperlink dan browser web. Yang ketiga ada pengembangan protokol TCP atau IP. Pada tahun 1970-an, protokol ini dikembangkan yang memungkinkan jaringan komputer yang berbeda untuk saling terhubung. Lalu selanjutnya ada dampak internet terhadap kehidupan manusia. Pertama ada akses informasi global, yaitu internet memungkinkan akses cepat ke informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Komunikasi instan, yaitu media sosial dan aplikasi obrolan memungkinkan komunikasi real time dengan orang di seluruh dunia. Lalu ada peluang bisnis baru, yaitu internet mendorong inovasi dan menciptakan peluang bisnis baru seperti e-commerce dan layanan online. Terbukanya akses pendidikan, yaitu kelas online, sumber daya digital dan perpustakaan virtual memperluas akses ke pendidikan. Selanjutnya ada konteks teknologi informasi dan sistem komputer. Pengertian perancangan sistem adalah fase dalam diskusi siklus hidup pengembangan sistem yang bertujuan untuk menghasilkan spesifikasi rinci tentang bagaimana sistem akan dibangun. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua kebutuhan dan tujuan bisnis terpenuhi dengan cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada komponen utama dalam perancangan sistem. Yang pertama ada arsitektur sistem, mencakup desain keseluruhan dari sistem, termasuk bagaimana komponen perangkat keras dan perangkat lunak akan berinteraksi. Yang kedua ada desain proses, mendesain struktur basis data yang mendukung penyimpanan, pengambilan, dan manajemen data yang efisien. Yang ketiga ada desain antarmuka pengguna, yaitu mendesain bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem. Yang keempat ada desain proses, mendesain bagaimana data dan informasi akan diproses di dalam sistem. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi adalah bagian penting dari perancangan sistem yang mencakup spesifikasi desain, diagram, dan catatan lainnya yang diperlukan untuk perkembangan dan pemeliharaan sistem. Dokumentasi membantu dalam komunikasi antar tim dan memfasilitasi pemeliharaan sistem di masa depan. Pengertian, lalu selanjutnya ada pengertian e-business dan e-commerce. E-business mencakup semua aspek operasional bisnis yang dilakukan secara online. Ini tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli, tetapi juga melibatkan berbagai fungsi bisnis yang lebih luas, seperti pertama manajemen rantai pasokan atau supply chain management, mengelola aliran barang dan jasa, informasi dan sumber daya dari pemasok ke konsumen. Yang kedua ada manajemen hubungan pelanggan, yaitu strategi dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan menganalisis interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia, yaitu penggunaan sistem informasi untuk mengelola data karyawan, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan. E-commerce sendiri adalah bagian dari e-business yang secara spesifik mengacu pada transaksi jual beli barang dan jasa melalui internet. Aspek utama dari e-commerce meliputi pertama ada B2C, yaitu business to customer, yaitu transaksi antar bisnis dan konsumen, seperti toko online yang menjual produk langsung ke pelanggan. Lalu ada business to business, yaitu transaksi antara satu bisnis dengan bisnis lainnya, misalnya grosir yang menjual produk dalam jumlah besar ke pengecer. Lalu yang ketiga ada customer to customer, transaksi antar individu seperti yang terjadi pada di platform seperti eBay atau marketplace lainnya. Yang keempat ada customer to business. Model ini di mana individu menjual produk atau layanan ke perusahaan seperti freelance yang menawarkan jasanya di platform seperti Upwork. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.